Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Anissa Belita Hasim, Putri Anggraini, Taufik Hidayat, Nur Alim Reza, dan saya sendiri, Kita Sudaningsih. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami psikometri, yaitu analisis skripsi yang berjudul Hubungan Komunikasi Interpersonal dengan Keharmonisan Keluarga sebagai sudut pandang yang bekerja di Bekasi Selatan. Di sini analisa yang akan dibahas, yang pertama itu ada variabel ukur, yang kedua ada objek ukur, yang ketiga ada subjek ukur, yang keempat ada jenis data, yang kelima ada jenis skala. Yang pertama itu ada variabel yang diukur, variabel independen atau variabel bebasnya, yaitu adalah hubungan interpersonal, sedangkan variabel dependen atau yang terikatnya adalah keharmonisan keluarga. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Putri Anggraini. Objek ukur. Psychological attributes atau psychological traits yaitu ciri yang mewarnai atau melandasi perilaku. Objek ukur merupakan konstruk dari atribut psikologi. Dalam skripsi ini, objek ukur adalah hubungan interpersonal dan keharmonisan keluarga. Atribut psikologi dalam hubungan interpersonal mencakup beberapa aspek, yaitu keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Slide selanjutnya. Atribut psikologi dalam keharmonisan keluarga mencakup beberapa aspek, yaitu kasih sayang antar keluarga, saling pengertian, dialog atau komunikasi efektif, sikap positif, dan memiliki waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga. Slide selanjutnya. Subjek ukur. Subjek yang diukur dalam penelitian ini adalah perempuan di Bekasi Selatan yang berstatus istri dan bekerja. Populasi perempuan di Bekasi Selatan yang berstatus istri dan bekerja berjumlah 910 orang. Ari Kunto pada tahun 2006 menyatakan apabila jumlah populasi relatif banyak, maka lebih baik diambil sebagian besar dari jumlah populasi tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, maka penelitian akan menggunakan sebagian dari jumlah populasi, yaitu sebanyak 100 orang dari Kecamatan Bekasi Selatan. Maka subjek yang diukur dalam penelitian ini yaitu 100 orang perempuan di Bekasi Selatan yang berstatus istri dan bekerja. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Subjek ukur. Dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability kuota sampling, yaitu jenis lain dari purpose sampling. Dalam jenis sampling ini menentukan banyaknya jumlah elemen yang terpilih sebagai sampel akan ditentukan berdasarkan dari kuota maksimal sebanding dengan komposisi tiap-tiap kelompok. Dan pada penelitian ini, peneliti hanya membatasi hingga 100 dan jika sudah terpenuhi maka pencarian subjek ditutup dan selesai. Next. Jenis data yang digunakan, data sebelum uji coba variabel hubungan interpersonal. Data yang digunakan di dalam skripsi menggunakan data ordinal karena dalam data ordinal terdapat nama atau atribut sekaligus memiliki tingkat atau urutan jarak antar angka belum tentu sama dan diukur berdasarkan variabel dan unvariable. Pada skripsi dilakukan uji coba sebelum dan setelah. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, Reza. Selanjutnya ada jenis data yang digunakan. Jenis data yang digunakan di sini itu jenis data ordinal. Lalu berikut adalah gambaran data sebelum uji coba variabel keharmonisan keluarga 1. Di sini terdapat beberapa gambaran, contohnya ada aspek kasih sayang antar keluarga dan saling pengertian dan meliputi beberapa indikatornya. Boleh di next. Dan di slide berikutnya juga ada gambaran data setelah diuji coba variabel hubungan interpersonal. Yang di sebelah kiri itu ada aspek-aspeknya, yaitu yang mana ada keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, kesetaraan, dan beberapa indikator-indikatornya. Yang di sebelah kanan ada data setelah uji coba variabel keharmonisan keluarga,
dan memiliki beberapa aspek juga. Ada aspek kasih sayang antar keluarga, saling pengertian, dialog atau komunikasi efektif, lalu ada waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga. Boleh di next lagi. Selanjutnya, jenis skala yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan skala Likert. Terdiri dari 4 pilihan jawaban, berisikan pernyataan-pernyataan yang mendukung atau favorable dan tidak mendukung unfavorable. Untuk dari skala Likert, ada 1 sangat sesuai mendapat nilai 4, dan 2 sesuai mendapat nilai 3, yang ketiga ada tidak sesuai mendapat nilai 2, dan yang keempat sangat tidak sesuai atau mendapat nilai 1. Di bawah ada gambaran dari skala-skala yang digunakan dari mulai sangat sesuai, hingga sangat tidak sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Belita. Baik, selanjutnya ada jenis skala. Item pertanyaan dibuat dengan menggunakan skala Likert. Yang pertama ada variabel keharmonisan keluarga dengan banyak poin pertanyaan seperti gambar di sebelah kiri. Yang kedua ada item pertanyaan yang dibuat dengan skala Likert juga, yaitu variabel hubungan interpersonal dengan beberapa poin pertanyaan di dalamnya dengan pilihan SS, S, T, dan STS. Untuk tambahan informasi juga, dalam penelitian ini menggunakan pengambilan sampel Ari Kunto tahun 2006. Maaf ya teman-teman, di sini harusnya 2006. Di mana dari 910 total populasi hanya diambil 100 sampel saja. Yang bisa aja di dalam penelitian ini nggak merepresentasikan 10 populasi itu. Namun ada teori terbaru tahun 2016 dari Ari Kunto yang menyebutkan sesuatu dinyatakan reliabilitas dan validitas karena angket dinyatakan reliable jika dapat dipercaya, konsisten, dan bila menggunakan mengukur subjek yang sama memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. Reliabilitas angket dalam penelitian ini digunakan rumus Cronbach-Alpha. Reliabilitas instrumen K, banyaknya butir pertanyaan, jumlah variasi soal, dan variabel total. Sesuatu dinyatakan reliable pada penjelasan Ari Kunto 2016 ini jika R-hit atau R-hitung lebih besar dari R-tag. Maka dapat diartikan pertanyaan kuesioner itu disebut reliable. Namun sebaliknya, jika R-hitung kurang dari R-tag, maka pertanyaan kuesioner itu tidak reliable. Namun jika dikorelasikan dengan pernyataan Ari Kunto tahun 2016 pada penelitian ini disebut reliable. Mengapa demikian? Karena dalam penelitian ini menggunakan angket yang dibuat dengan skala Likert dengan item pertanyaan ada SS, sangat setuju, S setuju, TS kurang setuju atau tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Jawaban yang dipilih oleh responden terhadap pertanyaan merupakan proyeksi atau persepsi yang dialami oleh responden yang dihitung dari 100 sampel. Hasil dari penelitian ini dinyatakan reliable karena hasil R-hitung lebih besar dari R-tag. Dengan hasil yang didapat dari keharmonisan keluarga, R-hitungnya adalah 0,878
sedangkan RTEP yang didapat adalah 0,89. Untuk variabel komunikasi interpersonal, R hitung yang didapat 0,9, sedangkan RTEP-nya 0,918. Menurut teori pembaruan Aripunto 2016 juga validitas itu merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalitan atau kesahihan suatu instrumen. Jika RXY lebih besar dari R tabel pada taraf signifikasi 5%, berarti skor atau butir soal dinyatakan valid. Maka sebaliknya, bila RXY kurang dari X tabel, maka butir soal dinyatakan tidak valid dan tidak memenuhi persyaratan. Untuk dalam penelitian ini dinyatakan valid karena penelitian ini menggunakan blueprint atau sistem kayak gugur gitu yang digunakan setelah dan sebelum pengujian. Dari total sampel sebanyak 100 itu diuji coba, itu semuanya mendapatkan signifikasi lebih dari 5% untuk masing-masing indikator objek ukurnya. Untuk bisa jelasnya kita bisa lihat di slide 9. Slide 9 di mana bobot ukurnya yang didapat dari aspek kasih sayang, saling pengertian adalah di atas 5%. Dan untuk masing-masing variabel juga mendapatkan hasil di atas 5%. Oleh karena itu, penelitian ini dikatakan valid. Sekian presentasi yang dipaparkan oleh kelompok 2. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.